judulnya Sebuah Mimpi. Waktu semalam aku bermimpi bertemu ular besar sekali. Pak Kiai, ular itu meliuk-liuk mengelilingi kota, menerobos dinding parlemen, masuk ke kepala para birokrat, menjebol dinding masjid, gereja, dan vihara, menyusup ke jubah kiai, pendeta, pastor, dan para biksu, menyeruak dinding sekolah-sekolah, menyelinap ke dalam hati para pengajar dan pendidik. Orang-orang berhati diperankan oleh laki-laki. Pulau apa tersebut? Goyang Halo? Halo? Halo, Ya, passwordnya? Irek, siap Lo- lembur. Oke. Kok siap lembur? Ya udah. Dengan Mas siapa ini? Saya Riki, Mbak, Saya Putri Malam. Iya, Mas Riki di mana? di Tebet. Di Tebet. Iya, Oke. Baik-baik, Mas. Sehat-sehat? alhamdulillah. Amin. Oke, jawabannya apa? Jawabannya Madura. Pernah ke Pulau Madura? Belum, Mbak. Jalan-jalannya ke sana kalau punya uang? Oke, Oke. Ya udah. Digoyang ya. iya. Goyang, Mang. Selamat ya Mas, dapat Iya, Nokia. terima kasih. Sama-sama. Dan pertanyaan terakhir, apa yang mendorong Oscar Lawalata memilih profesi sebagai desainer? Digoyang. Pertanyaannya, apa yang mendorong Oscar Lawalata untuk memilih profesinya sebagai desainer? Digoyang, Mang. Halo? Halo? Halo. Iya, Pak. Passwordnya? Selamat malam. Iya, malam. Passwordnya, Pak? Bapak. Irek, siap lembur. Kan Bapak siapa ini? Pak. Dengan Hundani. Siapa? Hundani, Bangka. Cendani. Iya, Yundani. iya. Ya. Hundani. Hundani. Di Bangka Iya. ya, Pak? Ya. Jawabannya apa, Pak? Betul. Iya, benar. Tolong ulangi. Boleh ya diulang. Apa yang mendorong Oscar Lawalata untuk memilih profesi sebagai desainer? Ya, Pak. karena belum ada variasinya yang daerah-daerah lain. Gimana? Oke. Gimana, oke? Karena, Ya, oke. Digoyang ya, Pak? ya. Enggak, soalnya itu karena minatnya memang itu yang ada pengetahuannya yang didapat dari Ya. pendidikannya. Sedangkan yang seni yang lain dia tidak mendapatkan Oke, pendidikannya oke, resmi. oke, Pak, oke. Minta sama Mamang kalau gitu. Goyang, Mang. Selamat ya, Pak. Dan Makasih. jangan lupa, ya sama-sama jangan lupa bayar pajak ya, Pak. Pemirsa, Ya. waktu kita sudah habis. Kita bertemu lagi minggu depan tetap bersama saya Putri Malam di Ya, terkenal sebagai seorang bintang sinetron. Tapi bukan cuma itu aja, dia juga menyukai karya-karya sastra. Selain itu dia juga puitis orangnya, makanya bikin buku kumpulan puisi. Dan dia juga seorang aktivis. Kita bisa ngobrol banyak sama dia. Rike Diah Pitaloka. Selamat malam, Keke.
Selamat pagi ya, udah lewat jam 12 soalnya. Makasih banget loh udah main di Angin Malam, main ke Angin Malam. Keke kan seorang aktivis juga ya, aktif di berbagai macam kegiatan sosial dan organisasi. Sebagai seorang aktivis, gimana Keke memandang kondisi Indonesia saat ini? Kondisi Indonesia sekarang ini memprihatinkan. Memprihatinkan ya. Kalau yang Keke rasain sebagai individu, hidup di negara yang memprihatinkan seperti ini? Ya maunya sih lari tapi nggak bisa gitu. Ini tanah kelahiran saya, ini negeri saya. Saya maunya ya maju, sama-sama bisa memberi sesuatu yang berarti buat negeri ini gitu. Tapi tetap ada rasa keinginan untuk lari dan pergi dari tempat ini gitu ya. Maunya, tapi ya janganlah kalau semua orang lari dari negeri ini, ya siapa yang mau benerin kan? Ya, mungkin juga itu salah satu alasan kenapa Keke bikin kumpulan puisi ini. Nah ini kumpulan puisinya, renungan kloset katanya. Emang sering merenung apa sih di kloset? Kan pagi juga seringan, ngaku aja deh. Merenung tentang negara ini mungkin atau merenung tentang apa? Ya apa aja biasanya kan, dan mungkin banyak orang juga yang setiap pagi di kloset pasti ada ngelamunnya lah. Jadi karena Keke sering ngelamun di kloset, makanya lahirlah buku ini gitu ya. Kalau di kloset apa aja sih yang direnungin sebetulnya? Ya banyak lah. Di antaranya, maksa lah ya pemirsa ya, pengen tahu ya di kloset Keke ngerenungin apa sih? Ya segala macam ya, apa misalnya banyak lah pokoknya, banyak banget. Sampai tak terungkapkan saking banyaknya ya. Salah satunya di buku ini. Ada di dalam buku ini, Ada. nanti dibacain ya sedikit ya. Oke, selain itu kalau aku nggak salah kan Keke juga baru pulang dari Belanda, diundang ke Festival Winternachten juga untuk membacakan puisi dari karya sendiri. Pengalaman berharga apa yang Keke dapat? Pengalaman berharganya selain kedinginan gitu ya, di sana juga ternyata banyak juga orang asing itu kan dari beberapa negara yang apresiatif terhadap karya-karya Indonesia gitu loh. Bagaimana mereka mendatangkan 4 penyair Indonesia gitu ya, semuanya gratis gitu. Kita dapat fasilitas yang baik. Gimana prosesnya sampai Keke bisa terpilih sebagai salah seorang yang berangkat gitu ke sana? Gosip-gosipnya sih sekarang ini mereka itu kan memang setiap tahun ada, biasanya penyair-penyair yang sudah agak berumur lah sekarang ini bisa ditampilkan. Bukan berarti Keke udah berumur loh pemirsa. Justru sekarang ini mereka berusaha mengundang bakat-bakat baru, generasi-generasi baru yang lagi produktif berkarya gitu. Salah satunya mungkin Keke gitu yang dianggap Tahu deh. bisa mewakili Indonesia ke festival itu ya. Puisi apa yang dibaca di sana? Puisinya Judulnya? ada beberapa puisi dari sini dan beberapa puisi baru. Oke, sekarang setelah bicara soal aktivis, bicara soal buku ini, terus rencana untuk karir Keke sendiri di dunia acting tahun ini gimana? Tahun ini masih ada syuting Bajai Bajuri, terus juga bulan Februari nanti pentas teater sama Ine Febrianti, saudaranya Eka Sitorus. Saudaranya Eka Sitorus, udah seneng banget ya, salah satu ahli Dapat acting ya. acting lah, gratis. Selain rencana di bulan Februari, rencana di bulan lainnya itu gimana? Menyelesaikan kuliah, menulis tesis, Dan apalagi? menikahi seorang sutradara gitu. Jadi malu deh. Oh, nikah kok malu, seneng dong. Jadi tahun ini nikahnya. Tahun ini ya mudah-mudahan, tapi aku nggak patok gitu. Kita udah tunangan tanggal 11, tapi bukan berarti dengan pertunangan itu kita harus nikah. Justru di sini proses pematangan, kita ketemu enggak, kalau nggak nyambung ya udah. Berarti dengan jawaban Keke seperti itu masih sangat ada kemungkinan tidak menjadi menikah gitu ya? Kemungkinan kan ada, Selalu ada ya, tapi siap dong untuk segala kemungkinan. udah tahu resikonya lah. Oke, apa sih yang bikin Keke memutuskan berani untuk bertunangan dengan seorang Excel J Permadi, sutradara loh? Ngurusin artis-artis loh itu setiap hari. Ya apa ya? Ya karena orangnya dinamis, dia juga punya visi, kita saling mendukung, dia berani mengkritik dan mau saya kritik. Seperti itu, jadi match gitu ya. Oke, tadi udah janji mau bacain puisinya, bacain dong sedikit puisi yang mana yang mau dibacain. Puisinya ini yang salah satu yang saya bacain, mungkin juga menggambarkan situasi Indonesia sekarang Iya, ya. ya. Judulnya Sebuah Mimpi. Waktu semalam aku bermimpi bertemu ular besar sekali.
Pak Kiai, ular itu meliuk-liuk mengelilingi kota, menerobos dinding parlemen, masuk ke kepala para birokrat, menjebol dinding masjid, gereja, dan vihara, menyusup ke jubah kiai, pendeta, pastor, dan para biksu, menyeruak dinding sekolah-sekolah, menyelinap ke dalam hati para pengajar dan pendidik. Orang-orang berhati